sudah habis kata Iya. yang apalagi yang cocok buat kami ini. Kami benar merasa kami adalah dizolimi selama ini. 11 tahun, 12 tahun ini adalah masa-masa kami dizolimi dan ini sangat berdampak pada kemunduran pendidikan tinggi di Indonesia. Kalau pendidikan tinggi mundur, maka generasi yang dihasilkannya pun juga akan pasti mundur. Pelanggaran itu akan banyak. APBN akan habis hanya untuk menangani masalah kriminalitas. Sedangkan kriminalitas dapat dicegah dengan cara pendidikan yang lebih baik. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Masuk tahun 2025 memang banyak banget nih hal yang menarik Sobat TCID buat dibahas, apalagi hal-hal yang terkait dan juga terjadi di akhir tahun 2024 begitu. Kita bisa ngelihat ada pengumuman Indonesia masuk ke BRICS, which is episode minggu lalu Suara Akademia di TCID gitu ya. Belum lagi kita ngelihat soal RU perlindungan guru, PPN yang dari 11 ke 12, 12 ke 11 lagi itu jadi sorotan publik juga. Dan satu hal yang lumayan menarik ketika kita berbicara soal peralihan tahun 2024 ke tahun 2025 adalah isu mengenai tunjangan kinerja dosen gitu ya. Jadi kalau misalnya emang Sobat TCID ngelihat di platform sosial media just like Twitter, X gitu atau Instagram, pembahasan mengenai tukin ini tuh ramai gitu disampaikan di publik. Bahkan kalau misalnya Sobat TCID ngecek ke Instagramnya Dikti gitu ya, Kementerian Pendidikan Tinggi juga Riset dan Teknologi gitu, komentarnya ngomongin soal tukin ini semua. Jadi kayak tukin kami gimana. Banyak banget suara dari teman-teman dosen ASN membahas soal hal ini. And for this episode, kita akan membahas soal tunjangan kinerja dosen nih Sobat TCID. Well, untuk episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Bu Fatimah. Beliau adalah akademisi dari Politala, Politeknik Negeri Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Jadi ada jarak gitu rekamannya Sobat TCID dalam tanda petik ya. Saya di Pulau Jawa, Bu Fatimah di Pulau Kalimantan. Halo, Bu Fatimah, apa kabar? Ya, halo Mas Sarip, kabar baik. Hari ini sore kita ketemu ya, hari Ya. Kamis. Oke. Anyway, Bu Fatimah mungkin bisa sedikit cerita dan bisa ngasih saya pemahaman dulu nih soal tukin dosen. Karena banyak orang yang mungkin kerja di sektor swasta ngerti tunjangan cuma tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, dan tunjangan makan begitu ya. Dan kalau ngomongin soal tukin dosen tuh, saya personally nggak paham gitu. Sebenarnya tunjangan kinerja dosen itu tuh apa? Mungkin bisa dijelasin dulu dan kalau memang based on rules gitu, perhitungannya sih kayak gimana sih? Mungkin banyak juga yang dengerin ini dan masih belum paham gitu soal tukin dosen ini tuh sebenarnya apa gitu, Bu. Mas ya, jangankan Mas nih, dosen sendiri sebenarnya banyak yang tidak paham tentang itu tukin. Hmm. Pertama kali saya bawa isu tukin itu bulan Juni. Hmm. Karena pertama kali itu saya menemukan tentang secara lengkap tentang aturan tukin. Jadi Hmm. tukin ini sebenarnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 itu mengamanatkan PNS berhak mendapatkan tukin. Ya, amanat Hmm. undang-undang gitu. Jadi Ya. tukin sendiri itu kan tunjangan bagi ASN sebenarnya. Ya. Dari bagaimana kinerja kementerian, kemudian dibuatkan kelas jabatan bagi ASN itu akan mendapatkan namanya tunjangan kinerja. Nah, di sini pertama kali tukin itu di kami ini kan udah beberapa kali ya pindah kementerian ya. Ya. Bukan karena mutasi sih Mas ya, tapi karena memang dipindahkan secara Betul. otomatis. Dulu itu pertama kali ada tukin itu ketika menterinya Pak M Nuh. Nah, itu Hmm. tahun 2013 Ya. itu pertama kali dosen dikecualikan. Jadi banyak dosen tuh yang nggak tahu apa itu tukin. Karena Hmm. pertama kali Perpres itu hadir, itu dosen sudah dikecualikan. Jadi kami nggak pernah Hmm. tahu. Padahal 2013 sudah ada perjuangan tukin. Ya. Kenapa harus diperjuangkan? Karena dosen di semua kementerian lembaga itu dapat. Hmm. Contohnya ya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kemenhan, semua itu dapat tukin. Ya. Waktu itu 2013 itu yang nggak dapat tukin itu dua kementerian. Itu Ya. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah Ya. itu kan nggak berhasil tuh 2014 berhenti.
waktu itu kan belum ada tuh undang-undang ASN. Betul. Undang-undang ASN ini kan hadir 2014. Jadi saya sendiri waktu itu belum dengar juga istilah tukin. Nah, 2014 itu kan tanggal 30 Januari. Mhm. Iya, 30 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengundangkan undang-undang ASN tadi. Mhm. Nah, ternyata ketika setelah diundangkan, Kementerian Agama itu dapat tukin Oke. 2015. Hanya kami yang nggak dapat tukin. Oke. Tukin kadang orang bilang ini dosen perlu serdos aja. Apakah hanya serdos? Sebenarnya undang-undang guru dan dosen itu mengamanatkan dosen dapat serdos atau tunjangan Ya. profesi ya. Betul. Kemudian dari undang-undang ASN, dosen itu kalau dia berstatus sebagai ASN atau PNS di sini, dia akan mendapatkan namanya tunjangan kinerja. Yang Mhm. kenyataannya dibayarkan istilahnya pasal selisih ya. Mhm. Ini pasal selisih itu artinya kalau dia sudah dapat tukin, berarti hilanglah serdosnya karena selisih kan. Ya. Tukin dikurangi serdos, nanti akhirnya dapetnya tukin aja. Karena tukin ini besarannya sampai 4 kali lipat serdos. Mhm. Nah kan, misalnya sekarang nih, saya dapat serdosnya 3 juta. Karena Ya. berdasarkan gaji pokok PNS. Ya. Tukin itu sampai 10 jutaan atau bahkan 19 jutaan tukin itu Mhm. besarannya. Jadi jauh sekali. Ketika dapat tukin maka nilai serdosnya menjadi hilang. Nah, Oke. Mas sendiri nggak tahu masalah tukin. Sebenarnya teman-teman yang lain pun juga banyak. Juni 2024 sih membawa isu tukin itu mereka bertanya, apa itu tukin? Ya. Karena kami nggak pernah dikenalkan istilah tukin. Sedangkan Mhm. kementerian lainnya sudah dari 2012 itu sudah dapat tukin dan mereka Ya. nggak ribut. Nah ya, jadi kami ini ributnya karena baru tahu ya, baru tahu dan hanya segelintir orang yang tahu apa itu tukin. Nah, Mhm. saya pun mendengar statement Pak Menteri ya juga pejabat di kementerian sepertinya mereka pun kayaknya baru istilah tukin tuh kayaknya baru aja mendengar di telinga mereka. Ya. Bahkan tadi baru acara itu masih mengatakan terus itu serdes aja dapatnya ya katanya. Ya. Padahal kita kan hanya menuntut keadilan loh Mas. Keadilan ini katanya hak yang sama dengan dosen kementerian lainnya tadi. Mhm. Jujur nih, dari segi penghasilan dosen itu kalau belum serdes nih PNS loh Mas, Ya. lulusan S2, S3, coba berapa THP-nya? Take home pay ya, kita belajar Ya. take home pay. Itu 2 jutaan. Mhm. Miris sekali 2 jutaan loh PNS Betul. S2 S3. Tapi SMA saja karena dia dapat tukin itu bisa 5 jutaan. Kan kalau si tukin ini dapatnya dari CPNS. Ya. Nah, kalau serdos itu Mas, saya berdarah-darah nilai keluar uang segala macam paling nggak 6 tahun. Dan Mhm. nilai serdos itu jauh dibandingkan nilai tukin. Yang saya bilang tadi ya, tukin itu bisa sampai 4 kali lipat serdos. Ya. Dapatnya pun juga berdarah-darah. Ketika mau sekolah lagi hilanglah serdosnya, berbagai macam itu. Jadi yang kami tuntut ini kesetaraan hak saja, keadilan. Ya. Tidak ada diskriminasi. Kalau dosen kementerian lain dapat tukin, kami juga mau dapat tukin. Walaupun dengan pasal selisih nggak apa-apa. Yang penting kami Ya. kesamaan hak itu saja. Oke. Mhm. Oke. Mungkin cukup ya Mas ya tadi. Udah Ya, ada yang kurang jelas nih. sudah cukup Heeh. sih. Artinya memang tunjangan kinerja para dosen ini yang di kementerian posisi yang ASN dari teman-teman yang ada di Adaksi ini yang memang harus diperhatikan begitu ya, Bu Fatimah. Kalau misalnya bisa saya simpulin ya. Iya betul Mas, karena di Adaksi ini kan kami mengumpulkan semua dosen yang berstatus ASN. Jadi Mhm. dosen ini di seluruh kementerian kalau digabungkan semuanya yang berstatus ASN ini kan ada sekitar 100.000. Itu Ya. data dari BKN Juli tadi 2024. Mhm. Tetapi Kementerian Kemendikti ya, Kemendikti Saintek ini kan paling besar ya porsinya. Betul. Itu saya perkirakan paling tidak di atas 50.000 Ya. ya, atau 60 ribuan lah paling besar dibandingkan jumlahnya. Tapi dibandingkan semua ASN pusat, kami ini hanya jumlahnya paling sekitar 5%. Jadi menurut saya Mhm. jumlah yang besar ini kalau dibandingkan seluruh ASN pusat, kan yang dapat tukin kan bukan hanya istilahnya ASN ya, juga Betul. pejabat, kemudian juga ada instansi sebagainya itu dapat tukin pegawai pusat itu. Contohnya sedikit saja. Jadi memang tuntutan kami ini hanya kesetaraan hak tadi saja untuk yang semua Nah. dosen dan semuanya menuntut Mas, bahkan guru besar pun juga itu kan guru besar ya, para profesor Ya. mereka Betul. menuntut haknya karena profesor itu kalau nggak dapat tukin
dia take home pay sekitar 18 juta atau 20 jutaan. Mhm. Dan jarang sekali dosen itu sampai guru besar, jarang sekali. Ya. Kalau nggak sampai guru besar itu pensiun hanya sekitar 12 juta udah pensiun. Padahal mas 12 juta itu kan dosen kementerian lain paling cuma bekerja 4 tahun sudah dapat take home pay 12 juta. Kami udah pensiun baru dapat ya, udah pensiun kan kembali ke gaji pokok Ya, ya. Nah, betul. itu jauh sekali miris pendapatannya, Mas. Baik. Oke. Nah, artinya memang perjalanannya yang lumayan panjang nih, Bu Fatimah begitu. Dari tahun 2002, dari tahun 2010-an begitu ya, sebelum masuk ke tahun 2020, bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19, ini sudah diperjuangkan. 2024 di pemberitaan juga sudah banyak begitu ketika melihat Bu Fatimah dan teman-teman dari Politala untuk menyampaikan keberatan ini kepada pihak kementerian begitu, bahkan sampai ke Ombudsman di akhir tahun 2024. Dan bisa dibilang sih gongnya beberapa waktu yang lalu ketika akhirnya soal anggaran Tukin ini nggak ada gitu. Gimana nih Bu Fatimah ngerespon pemberitaan ini? Karena perjuangannya kayaknya masih panjang banget gitu. Iya, iya, benar sih Mas ya. Dulu itu kan 2014 kan terhenti ya, sampai beliau itu almarhum sudah, almarhum Abdul Hamid itu. Jadi Ya, beliau itu 2013 sampai 2014, saya pun juga hanya membaca di media. Saya ya. pernah diperjuangkan Tukin yang berhenti 2014. Nah, saya ini memperjuangkan dari saya menemukan data. Jadi Mhm. awalnya kita tahu, oh dosen tuh nggak dapat Tukin, ya sudah diam aja. Ternyata ketika Juni 2024 itu saya membaca Mas seluruh ya, nggak bisa sedikit seluruh kementerian, seluruh lembaga saya baca tentang aturan Tukin yang akhirnya saya menyimpulkan kok hanya kementerian kita nih dosennya yang dibayarkan Tukinnya. Mhm. Saya baca kok ini loh 5 tahun hak kita itu dibiarkan. Jadi orang kenapa yang bilang kok baru berkuar 5 tahun, kenapa Ya. kemarin-kemarin nggak bersuara? Itu karena memang kami nggak diberitahu, Mhm. nggak diberitahu ada hak tukin dosen. Jadi taunya itu ketika saya mempelajari seluruhnya. Ini loh aturan kita, walaupun kita pindah-pindah nomenklatur itu bukan alasan ya. Ya. Tidak ada alasan nomenklatur itu mempengaruhi hak seseorang. Karena setiap peraturan belum dicabut, walaupun dia pindah nomenklatur, maka berlakulah peraturan yang Betul. lama. Ya, nggak ada masalah. Dan kemarin itu saya mungkin cerita sedikit ya Mas ya, Ya. karena saya pelajari masalah Tukin ini pasti berbicara masalah kayaknya seperti sebuah sejarah yang memilukan lah bagi kami. Mhm. Ketika saya membaca itu, saya pernah menangis loh Mas, ketika membaca Tukin Perpres tahun 2015. Ya. Saya itu membaca ada pasal kontradiktif ya, pasal Mhm. 9 dan pasal 3. Pasal 3 disebutkan dosen nggak berhak dapat Tukin. Ini zaman menterinya Pak Nasir. Ya. Ketika setelah undang-undang ASN itu. Pasal 9 menyebutkan dosen berhak dapat Tukin, pasal selisih. Wah, saya tuh penasaran, kira-kira kenapa kemarin ini gimana nih posisi perpres Ya. seperti ini? Ya, carilah peraturan menteri, kok nggak ketemu ya peraturan menterinya, ternyata 5 bulan kemudian, Mas. Pas itu dicabut, Mhm. karena nggak bisa peraturan menteri itu hadir, tidak bisa peraturan menteri itu diterbitkan, karena pasal-pasal di perpresnya itu kontradiktif. Akhirnya apa? 5 bulan kemudian, perpres itu dicabut. Tahun 2016 terbit lagi perpres baru. Waktu itu menterinya Pak Nasir. Saya Ya. baca pasal 3 dosen tetap dikecualikan. Pasal 9 dirubahlah ke pasal 8. Menjadi apa? Dosen nggak berhak dapat Tukin. Saya tuh nangis waktu itu. Ya Allah, maksud saya ini loh pernah ditegur kami ini pernah dapat Ya. satu pasal boleh, satu pasal tidak, kontradiktif. Ketika diperbarui ternyata pasal yang membolehkan kami dapat Tukin itu diganti. Hanya Mhm. selang 5 bulan Mas, perpres itu dicabut bulan Mei 2016 itu dibuat lagi perpres baru dicabut. Akhirnya sempurna perpres itu nggak Ya. dapat Tukin. Beda dengan kasus Kemenak. Kasus dosen Kemenak itu dia awalnya nggak dapat Tukin nih 2014 itu. Mhm. Ketika perpres dicabut 1 tahun kemudian, semua dosen Kemenak berhak dapat Tukin dengan besaran selisih tadi ya. Ya. Nah, kemarin ini Mas, sebenarnya saya ini sudah adem ayem dari Juni 2024 itu kan saya sudah mengirimkan namanya surat lah, misalnya Ya. kementerian melalui unit layanan terpadu itu. Kemudian tidak ada apa tindak lanjut. Nah, saya itu bulan September kan melayangkan surat Mhm. keberatan kepada menteri. Ini loh aturan sudah lengkap, sampai juknis pembayaran pun juga dosen berhak dapat Tukin ketika dosen dibawa ke kementeriannya Pak Nadiem. Ya. Sejak
2020 itu. Saya beritahu di sana, apa yang kurang nih? Oh, saya sampaikan keberatan untuk pembayaran ini perlu kelas jabatan dimasukkan. Kami keberatan tidak dibayarkannya token kami sejak 2020 karena juknis pembayaran itu sudah lengkap. Juknis Ya. itu ada di peraturan Menteri Permendikbud 49 2020. Akhirnya saya audiensi Mas tanggal 19 September itu mendatangi waktu itu Dirjen Diktinya Pak Abdul Haris, Ya. kemudian Direktur Sumber Dayanya Pak Lukman, ya. Saya menyampaikan di sana ini gimana ada hak dosen 4 tahunan karena waktu itu kan masih bulan-bulan kemarin ya, empat Ya. tahunan hak dosen ini nggak dibayarkan. Gimana? Itu dengan lantang loh Pak Lukman itu bilang sama Pak Haris itu dia, oke Bu, kami akui ada hak dosen yang dibiarkan, tapi kami nggak bisa membayarkan karena udah beberapa tahun kan, dan aturan itu masih berjalan sampai sekarang masih digunakan juknis itu, dan hak kami terus berjalan di sana. Tapi kami janji Bu, 2025 tukin dosen itu akan dapat sama dengan dosen kementerian lainnya menggunakan pasal selisih. Oke lah, waktu itu saya ya sudahlah, kalau memang tahun depan dapat pasal selisih sama dengan kementerian lainnya, saya diam waktu itu. Akhirnya Sekber itu dijawab bahwasanya sedang harmonisasi peraturan. Ya, karena kan peraturan lama ini sebenarnya bagus diterapkan, tapi maksudnya peraturan lama ini udah fix nih sampai juknisnya, tapi nggak bisa mereka bayarkan. Kenapa? Bukan karena masalah nomenklatur. Nomenklatur nggak ada masalah, pindah-pindah kemana. Bukan karena masalah kemarin pernyataan Prof. Togar yang menyatakan dosen itu bukan pegawai, itu bukan masalah itu ya. Ya. Dosen bukan, itu sudah jelas Mas di Permendikbud 49 2020 itu pasal 1, pegawai adalah PNS Ya. dan seterusnya. Jadi PNS itu maksudnya pegawai dari kementerian yang berhak dapat tukin. Pernyataan Menpan juga sudah ada. Sejak terbitnya Permendikbud 49 2020 tidak bisa lagi mengecualikan dosen untuk tidak dapat tukin. Jadi memang hak tukin dosen itu ada di Peraturan Menteri 49 2020 itu. Kemudian lagi ada pernyataan lagi apa? Kemarin itu masalah nomenklatur tadi ya. Tidak ada Ya. alasan Mas. Masalah nomenklatur itu sudah dibantahkan oleh pasal 44A dan 44B Permendikbud 49 2020. Itu sudah dibantah oleh yang mereka undangkan sendiri. Jadi kami ini menuntut itu bukan karena bikin hal yang baru, tapi karena memang sudah yang mereka tulis, mereka undangkan sendiri, mereka atur tanpa paksaan. Ini hak token di sini itu ada, tapi tidak dibayarkan. Nah kemudian kenapa susahnya sih membayarkan token kami menggunakan juknis yang ada itu? Nah di sana itu Mas, amanatnya itu besaran token dosen itu ada sesuai dengan kelas jabatan, sesuai dengan kelas jabatan. Sedangkan di kementerian lain itu dibayarkan selisih. Kan yang buat aturan kan mereka sendiri ya istilahnya. Jadi Ya. perpres tukin itu Mas ada 3 jenis ya sebenarnya. Jadi ada perpres yang mengecualikan dosen, ada yang dibayarkan selisih, yang ketiga itu dibayarkan full. Jadi takdir kami ini diperjalankan pada perpres yang mengecualikan dan perpres yang dibayarkan full. Kami tidak pernah diperjalankan pada perpres yang selisih. Nah, sekarang berlaku ini Mas, itu adalah Perpres 136 2018. Diturunkan dalam Permendikbud 49 2020. Itu menyatakan hak tukin dosen adalah sebesar sesuai dengan kelas jabatan. Kan mereka yang nulis Mas dari 5 tahun lalu loh. Ya. Perpresnya juga udah 6 tahun lalu. Permendikbudnya sudah 5 tahunan lalu. Itu mereka yang undangkan dengan tangan mereka sendiri. Kami hanya menagih apa yang sudah mereka undangkan sendiri. Itu aja susahnya. Tidak ada masalah nomenklatur. Itu sudah dibantah oleh siapa? Oleh Menpan. Menpan sudah meneliti tentang Permendikbud 49 2020. Tidak ada alasan mengecualikan dosen untuk tidak dapat tukin. Artinya berhak dosen dapat tukin sejak terbitnya tadi Permendikbud 49 2020. Ya, mungkin itu ya Mas ya. Jadi gini, kalau misalnya kita lanjut ngobrol nih Bu Fatimah, regulasinya sudah tidak ada masalah ya, artinya hanya pelaksanaan, bahkan termasuk juknisnya pun juga sudah clear begitu. Pencairannya aja dong yang bermasalah sebenarnya Bu Fatimah nih, yang akhirnya nggak nyampe ke teman-teman dosen begitu. Iya.
Ya sebenarnya Mas dari segi regulasi itu udah lengkap. Mhm. Juknisnya loh, juknis pelaksanaan teknis pembayaran sudah ada. Dan itu belum dicabut sampai sekarang. Tapi kan mereka nggak mau bayar karena apa? Pasalnya itu full sesuai Hmm, dengan kelas jabatan, nggak mau membayarkan. Dan yang membuat ini kan mereka sendiri nih aturannya. Nah betul. kemudian masalah anggaran Mas, waktu saya audiensi ya tanggal 19 September itu Pak Lukman udah bilang, Bu, kami sudah menganggarkan 5 triliun buat tahun 2025, jadi aman. Ya, saya kan mendengar namanya pejabat ngomong ya, berarti aman dah. Apalagi kan cuma 2,8 triliun. Berarti Ya, jauh lah di bawah apa yang dialokasikan. betul. Ternyata 3 Januari Prof. Togar bilang tidak ada anggaran, tidak dianggarkan untuk 2025 ini tukin dosen yang jumlah anggaran kementerian kan 57 triliun ya. Mhm. 57 triliun itu tidak dianggarkan tukin dosen. Padahal saya sudah dari September audiensi. Oktober itu sudah ada pemberitahuan proses harmonisasi tentang Perpres. Kenapa perlu diharmonisasi? Karena buat bayar selisih tadi. Untuk Mhm. bayar selisih itu harus dicabut Perpres 136. Perpres ke-36 itu amanatnya tukin dosen dibayarkan full. Mhm. Nah, mereka mau bayar selisih. Berarti harus cabut dulu. Sampai sekarang nggak dicabut-cabut. Permendikbudnya pun nggak dicabut juga. Makanya terus berjalan. Nah, ini. Kalau mau bayar selisih, kami tunggu juga. Kami nggak ada apa-apa. Misalnya mau bayar selisih, tapi sampai sampai tanggal 3 Januari, sampai detik ini tidak ada perpres baru yang diundangkan walaupun bayarnya selisih. Bahkan tadi Mhm. disebutkan, mohon maaf Pak Menteri tadi menyebutkan hanya untuk dosen yang belum serdos. Dosen itu untuk mendapatkan serdos paling tidak sekitar 5 tahun Ya. bekerja, ya. Nah, kata Pak Menteri tadi untuk yang dosen belum serdos, padahal ini jauh sekali ya, apa ya pendapatannya ya, take home Ya. pay-nya. Serdos itu Mas, nilainya tadi kan saya sebutkan itu seperempatnya tukin. Jadi tukin Mhm. itu yang paling besar nilainya sampai 19 juta. Sedangkan serdus itu berapa Mas? Paling tinggi ya 4 jutaan. Serdus Ya. itu paling tinggi 4 atau 5 juta lah. Saya sih sekarang ini sudah 10 tahun jadi PNS, serdus itu 3 jutaan aja masih 3,2 juta. Ya. Sedangkan tukin saya, kalau saya dapat tukin udah 8 jutaan. Jadi jauh sekali pendapatan kami ini dibandingkan dosen kementerian lainnya. Mhm. Jadi Pak Menteri tadi ini token ini bukan buat dosen yang belum serdos, buat yang serdos pun juga dapat walaupun hanya pasal selisih tadi. Jadi istilahnya kayak memilih ya. Kalau sudah dapat serdos ya tukinnya, kalau sudah dapat tukin artinya serdosnya mungkin nggak ada gitu ya. Itu Mhm. kan artinya kita memilih karena dengan pasal selisih tadi. Jadi saya tidak setuju mewakili teman-teman juga semua di ASN dosen di Kemendikbudristek kalau hanya dibayarkan buat yang dosen yang bukan serdos. Yang serdos pun juga dapat, walaupun hanya dibayarkan selisihnya tadi, karena ini akan sama haknya dengan dosen kementerian lainnya. Walaupun dibayarkan selisih tadi akan sama haknya, ya. Yang kami tadi kesamaan hak sebenarnya keadilan, itu Mas Oke. ya. Nah, Hmm. pertanyaan saya berikutnya nih Bu Fatima adalah kalau misalnya Bu Fatima udah mencoba untuk menganalisis, apalagi sudah sempat membaca, dan ini kan sebenarnya permasalahan yang sudah berjalan kurang lebih udah 1 dekade begitu ya Bu ya. Em, Faktor apa nih yang menghambat proses pencairan begitu Bu? Apakah memang good corporate governance kah yang bermasalah di sini karena tidak mau menerapkan pada aturan yang sudah ada, atau ada faktor-faktor lain yang menghambat pencairan tunjangan kinerja untuk dosen ASN ini nih Bu? Ini kan yang paling tahu pasti faktor internal dari kementerian sendiri ya. Mhm. Jadi kan aturan itu ada dan itu kan didiemin ya. Kalau saya bilang didiemin sih, didiemin, diumpetin. Jadi mungkin kami itu tidak boleh tahu sebenarnya ada aturan itu ada. Mhm. Diumpetin sampai setengah tahun baru orang tuh Ya. tahu kalau ada hak tukin dosen itu. Bahkan dosen-dosen yang PTNBH, BLU tuh nggak pernah mendengar dengan tukin, istilah-istilah tukin seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang aturan itu ada tapi nggak pernah dianggarkan sebelumnya karena memang nggak mau membayarkan. Menurut saya sih nggak ada niatan untuk membayarkan sebelumnya. Karena ketika diberitahu pun nyatanya 2025 itu nggak dianggarkan juga, baru minta tambahan ya. Mhm. Tahu kan prosesnya itu ke Banggar, ke Menkyu itu panjang sampai perubahan anggaran segala macam. Yang kita mau itu kalau bisa ya revisi dari 57 triliun itu yang direvisi
biar bisa cepat, karena ini kebutuhan primer sudah mendesak, dosen-dosen Ya. ini sudah naik ke ubun-ubun dosen ini. Kami tuh nggak pernah masuk se-emosi ini. Taunya kami itu menerima ngajar, walaupun mohon maaf ya Mas ya, dosen itu sudah ada yang mau bunuh diri Mas, Mhm. terlilit hutang. Bayangkan aja digaji 2 juta, 3 bulan baru dirapel, gimana memenuhi kebutuhan anak istrinya. Banyak sekali cerita miris Mas tentang dosen itu. Jadi kami ini kerja sampingan itu udah biasa, kerja sampingan itu nggak karuan lagi Mas, sudah Ya. jualan cilok lah segala macam, jualan cabai, gula merah, itu just tip segala macam. Akhirnya kita tuh nggak fokus mau kerja itu. Jadi apa tadi ya, ini yang ini yang kita harus perjuangkan tadi untuk masalah tukin ini. Oke. Jadi kalau kita berbicara akhirnya soal tunjangan kinerja ini, ketika sudah ada regulasi yang tepat, keadilan yang memang diperjuangkan, tinggal willingness dari pemerintah saja ya, artinya ya, Bu Fatima, yang memang sekarang dituntut sama teman-teman Adaksi begitu supaya akhirnya tunjangan kinerja ini tuh bisa di dalam tanda petik dicairkan gitu dan diterima oleh teman-teman yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai dosen ASN begitu ya, Bu Fatima ya. Iya, iya, benar, benar, benar banget sih Mas ya. Kita ini kan tadi yang Bodyguards itu hanya meminta keadilan, persamaan Hmm. hak, hak yang telah diundangkan loh Mas ya, hak yang Ya. telah diundangkan dengan jelas tadi. Nah, di sini untuk pencairan itu saya nggak tahu kenapa sangat sulit nggak dianggarkan, itu yang bikin miris itu nggak dianggarkan. Berarti apakah memang kami ini diperhatikan akhirnya? Hak-hak kami, hak yang telah diundangkan, dianggarkan pun tidak, ya itu yang kami itu sangat sudah apa namanya, yang aturannya ada nggak mau dibayar menjalankan, menunggu aturan yang baru belum dibuat-buat. 100 hari Pak Menteri ini kan ya tanggal 24 Januari inilah batasnya, 100 hari beliau Mhm. menjadi menteri, yang kata beliau akan membuat draft perpres baru tadi seperti apa, dan kami pun nggak tahu ini seperti apa sih perpres baru yang dirancang ini, karena berseliweran media juga pernyataan beliau yang menyatakan tadi bukan 100 saja yang dapat, kami ini kesamaan hak saja seperti dosen Ya. kementerian lainnya, seperti apa mereka mengatur regulasinya, seperti itulah kami juga ingin mendapatkan hak kami. Nah, ya, saya nggak tahu nih, hanya rahasia dapur kementerian saja, kenapa mereka apa kok agak sulit ya? Padahal Ya. dari angka itu, Mas, angka itu kan sekitar dua. Saya tuh menghitung berapa sih kebutuhan untuk tukin dosen, dosen semua ya, mau itu BLU, PTNBH itu saya hitung maksimal 4 triliun Mas setahun. Sedangkan tukin tukin anggaran APBN belanja pegawai itu saya hitung sekitar 70 sampai 80 triliun. Jadi Mhm. alokasi jumlah kami ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan persentase kami. Misalnya kami kan persentase kami ini anggap aja menyumbang 6% pegawai yang Ya. harus diberi tukin nih di Indonesia ini, karena kan pegawai pusat. Tapi anggarannya loh nggak sampai 6%, karena kan cuma selisih yang dibayarkan tadi. Kalau selisih itu Mas, palingnya 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, itu kan selisih. Karena Betul. ketika sudah dapat tukin, maka nilai serdosnya jadi hilang. Jadi anggaran serdos itu bisa dialihkan ke tukin akhirnya. Itu ya. Mhm. Jadi dari segi APBN kami itu tidak membebani anggaran APBN. Kemudian juga dari jadi saya mempertanyakan sendiri apa sih maknanya mandatory spending minimal 20% APBN ini untuk pendidikan? Kalau hak dasar kami saja ini nggak bisa dipenuhi. Ini hak dasar loh, hak dasar yang diamanatkan undang-undang. Dan dosen kementerian lain itu dapat semuanya sejak tahun 2012, Mas. Udah lama banget nih. Udah 13 tahun ya. Kami Ya. lu baru keluar-keluar sekarang, dan itu ya Allah, Masya Allah, bagaimana kami memperjuangkan hak keadilan ini kok begitu susahnya. Sedangkan dosen kementerian loh, mereka lu bingung. Ya. Kok bisa ya dosen Kemendikbud nggak Kemendikti ini nggak dapat tukin? Kami nggak bisa membayangkan katanya gimana hidup tanpa tukin. Kalau tukin ini porsi besar Mas, sudah dari gaji kami. Jadi anggap saja ya, suami istri itu bekerja di dosen Kemendikti ini, itu sama dengan satu orang dosen. Jadi kan hasil ini Mas, saya itu selisihnya hampir 6 juta dengan dosen Ya. kementerian lainnya setiap bulan. Bagaimana orang harus menutupi kebutuhan itu ya? Nah, jadi miris sekali dengan mengingat segala macam itu sudahlah kami bagaimana cara hidup kami ini. Oke, Mas, silakan. Nah, pertanyaan saya berikutnya mungkin ini jadi kayak pertanyaan yang menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Bu Fatimah mengenai soal hubungan antara tunjangan kinerja sama upaya pemerintah yang beberapa kali gitu menyampaikan ingin meningkatkan kualitas dan juga daya saing dosen di Indonesia nih.
gimana Bu Fatimah ngelihatnya? Karena kan memang sepertinya pemerintah punya ambisi yang cukup besar ya dengan pendidikan tinggi di Indonesia begitu. Tapi em, ada masalah mengenai kesejahteraan dari tenaga pengajarnya di dosen-dosen yang ada dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Pulau Papua. Nah, em, Bu Fatimah ngelihat hubungannya antara tukin dosen atau mungkin ya tukin dosen gitu ya, take home pay dosen dengan ambisi pemerintah ini gimana nih? Karena kayaknya jadi nggak sejalan gitu. Besar ya di kementerian itu, eh, kami ini kan banyak sih program pemerintah itu, mungkin masalah kemarin-kemarin itu, tapi itu kayak hibah penelitian. Kata tadi Ya, kan Mas ya, hibah itu nggak boleh Mas, honorarium. Honorarium dosen itu nggak boleh, honorarium peneliti, hmm, hibah-hibah itu, dan itu pun bersaing, berkompetisi semuanya. Yang kami perlukan ini, bagaimana kami ini bukan, kami dapat tukin ini bukan untuk sejahtera kaya raya Mas, baru bisa ya, menghidupi kebutuhan yang layak saja, kebutuhan yang layak dasar. Bayangkan saja dosen ini diterima PNS itu 3 juta. Kalau CPNS kan 2 jutaan. Kalau di ya, PNS ya anggaplah 2,9 juta, anggapnya digenap-genapan 3 juta rupiah. Selama 6 tahun bagaimana caranya? Jangankan memikirkan riset, memikirkan penelitian, memikirkan kompetensi, itu memikirkan dapur ngepul aja Mas, itu masih gimana caranya nambah uang penghasilan, mau jadi apa, kan baru diangkat jadi PNS itu dia nggak punya koneksi kemana-mana. Itu akhirnya Mas yang dipikirkan awal tuh bekerja sampingan tuh nggak karuan lagi, sudah ada ngojek Mas juga yang nggak ya, karuan lah istilahnya, apalagi di Papua Sumatera ujung sana-sana itu mereka tuh mau kerja apa, mau kerja honor di ngajar di lain perguruan tinggi itu hmm, loh nggak banyak, dan juga akhirnya nggak konsen sama sekali dosen itu, buka-buka bimbel lah segala macam. Oh ya, Mas, banyak pekerjaan itu yang akhirnya di luar dari halal menurut saya ya. Joki itu Mas juga hmm, tahu kan sekarang ini pelanggaran integritas akademik itu semakin tinggi, pencabutan gelar profesor itu ya, banyak, dan itu Mas bukan hanya satu tempat, kalau diteliti semua di seluruh kampus tuh banyak. Bagaimana etika-etika integritas akademik itu sudah berkurang, apa Mas jadinya, karena ini mikirkan dapur aja, kesejahteraan yang rendah ini lo nggak bisa konsen masalah riset, apa yang mau dirisetkan, sedangkan sehari-hari mikirkan dapur aja belum bisa nyala, perutnya belum bisa kenyang. Ini ya, apa namanya, masalah integritas akademik itu lumayan sangat besar sudah. Apa kita ini kemunduran, kita tahu kan data di Indonesia ini mau bersaing tingkat internasional itu semakin turun. betul. Malaysia dan Singapura loh semakin tinggi. Kenapa kita ini masih mikirkan kesejahteraan, bukan menuju kaya Mas, masalah layak ini loh nggak layak sama sekali. Digaji 2 juta 3 juta itu nggak layak sama sekali. Kemudian juga satu lagi juga masalah apa tadi ya, eh apa ya, saya lupa ini, kesejahteraan tadi, iya, Hmm, mau kompetensi tadi ya untuk kompetensi yang ya. arah ke tinggi tadi. Ini kan memang pemerintah tuh pengennya kita ini, oh ya, berdampak yang bagus segala Betul. macam. Masuk kan ya, kenapa itu kok bingung, mungkin ada wamen Prof Stella kan dia arahnya riset ya, Ya, arahnya riset itu bagus sekali. Dia bingung melihat kenapa data di Indonesia ini, jurnal artikelnya itu banyak, tapi hmm, kualitasnya rendah. Yang masuk Q1 sedikit. Kenapa? Karena itu dosen itu Mas nggak bisa sempat memikirkan riset yang berkualitas. Asal asal laporan setiap semester kamu kan melaporkan namanya beban kinerja dosen. ya, Asal selesai Mas laporan beban kinerja dosen itu, masalah berkualitas enggaknya, berdampak enggaknya nggak dipikirin. Asal terpenuhi saja. Gimana memikirkan riset berkualitas? Gimana caranya, sedangkan digaji lo kita tuh mesti mikirkan mikirkan perut kita, masih mikirkan dapur. Asal ada riset, makanya kualitasnya itu akhirnya ya jauh di bawah negara-negara lain. Tapi ada juga dosen yang bagus tadi ya, yang muncul ya, sedikit sekali. Sedangkan kita ini potensi sangat besar, pintarnya luar biasa. Tapi karena masalah awal saja sudah dicekokin, gaji 2-3 juta itu gimana caranya 3 juta bertahan selama 6 tahun? Ya ya, pasti kalau dapat serdos pun Mas, itu kan seperempat tukin nilainya. Itu ya. jauh juga. Kami minta yang hak yang diundangkan inilah. Jadi Ja- pemerintah juga
Kalau kami ini bersinergi membangun pendidikan ini ingin maju, itu kami ingin seperti itu. Tapi bagaimana hak dasar kami ini dulu tolong dipenuhi ya. Karena ini hak dasar kita. Semua dosen ASN itu berhak dapat tukin, walaupun dibayarkan selisih itu nggak apa-apa. Karena dosen kementerian lainnya pun juga dibayarkan selisih. Tidak masalah dibayarkan selisih, tapi tolong dipenuhi hak kami, hak keadilan. Tidak ada diskriminasi kalau ingin pendidikan Indonesia ini maju. Karena ini Mas Adaksi ini beberapa hari dibuka saja itu beberapa ribu sudah masuk. Mereka tuh mendengar dari Sabang sampai Merauke hak mereka ini. Tidak bisa ditahan lagi sudah. Mereka sudah merasakan di mata masyarakat dosen PNS itu istilahnya wah lah. Ya, Karena kan pintar, S2, S3, memang benar mereka pintar, tapi dari segi finansial yang diberikan oleh negara, hak tukirnya tidak dibayarkan. Jadi mereka tuh nyari pekerjaan, Mas, sebenarnya nyari kemana-mana menggunakan otak, mutar segala macam. Tapi tidak semua orang bisa beruntung. Yang sebutkan tadi loh, ada yang mau bunuh diri, itu miris sekali. Saya berharap kalau pemerintah ini membayarkan hak-haknya dari 2020, kami ini pertama bayar hutang dulu, itu yang utama dulu, bayar hutang karena ada dosen yang sudah terlilit hutang dan sebagainya. Miris sekali nasib kita ini. Jadi kalau jadi mau maju bisa dibilang, pendidikan ini, maaf, Hah? ya, Maaf Bu Fatimah. Jadi efek dominonya sebenarnya lumayan besar ya ketika kesejahteraan dosen tidak dipikirkan begitu. Bagaimana pendidikan tinggi mau maju karena orang-orang yang akhirnya punya tugas untuk mentransfer ilmu ke mahasiswa juga nggak diperhatiin gitu. Kualitas kehidupan pribadinya yang dipentingkan cuma kayak output-outputnya aja, dan itu yang bakal jadi polemik terus-menerus dan nggak bawa Indonesia kemana-mana gitu ya. iya benar banget Mas. Bayangkan aja dosen itu misalnya ngajar, habis ngajar dia ya ngojek gimana? Hmm. Padahal seharusnya dia bisa penelitian yang bagus segala macam. Masih mikirin malam ini mau makan apa, besoknya mau makan apa, membagi uang 3 juta tuh bagaimana caranya? Seketika udah serdus, kok nilainya pun nilai serdus kami nih Mas. Saya kan terus terang nih, saya ini udah 10 tahun jadi Ya, dosen. Take home pay itu 7 jutaan. 7 juta ya. tuh bersih sama serdus. Itu sama dengan dosen kementerian lainnya CPNS. Ya, Mhm. CPNS dan kementerian lain itu 7 juta. Saya udah 10 tahun, 7 juta juga. Padahal sudah punya anak 4 dan segala macam kebutuhan rumah tangga meningkat ya. Tapi kebutuhan apa sejahteraannya itu jauh dibandingkan dosen kementerian lainnya. Jadi teman-teman itu ya sudah, kalau ini kita apa pindah kementerian aja berarti ya. Misalkan kementerian pertanian, Hmm. Kemenas segala macam, apa kita pindah kementerian aja solusinya. Karena di kementerian lain loh semuanya dapat tukin walaupun selisih tadi. Yang kita minta kesamaan hak saja sebenarnya. Agar kita pun Baik. juga fokus nanti untuk apa melakukan tugas-tugas sebagai dosen. Sekarang ini nggak fokus sama sekali, Mas. Apalagi udah ribuan anggota Adaksi ini, mereka tuh sudah muncak di ubun-ubun lah istilahnya, bagaimana kesejahteraan mereka ini terus terjawab akhirnya kenapa mereka ini dalam keadaan yang jauh dari kesejahteraan gara-gara tukin ini. Baik. Jadi sudah jelas begitu gambarannya untuk Sobat TCID yang mungkin nggak terlalu banyak ngikutin permasalahan Tukin ini karena memang aturan sudah ada, tuntutan juga sudah bisa dipahami begitu dari teman-teman, dosen-dosen yang ada di Adaksi itu apa yang sebenarnya dituntut. Jadi actually kita bisa dapat gambaran jelas permasalahan soal Tukin dosen ini karena pembicaraannya sampai hari ini belum selesai-selesai nih Bu Fatimah begitu. Bahkan kayak saya ngobrol sama salah satu penulis di TCID yaitu Mas Ilham Aksanurido yang menghubungkan saya dengan Bu Fatimah begitu, shout out buat Mas Ilham, bilang kayak sebenarnya ini masih ada aksi gimana teman-teman Adaksi itu tuh memberikan apa ya semacam permintaan dan juga tuntutan ke pemerintah begitu supaya Tukin ini bisa ada kejelasan. But anyway, Bu Fatimah, karena ini sudah mau masuk di penghujung dari obrolan kita hari ini, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan kah mengenai permasalahan Tukin ini atau mungkin harapan or maybe insight buat anggota legislatif dan juga para anggota di kementerian begitu mengenai Tukin ini? Oke, makasih Mas ya. Jadi kami ini kan tuntutannya satu aja, kesamaan hak, keadilan. Tidak ada diskriminasi, perlakuan yang sama seperti ASN, dosen, kementerian lainnya. Dibayarkan hak kami, tunjangan kinerja. Masalah apa rapelan itu Mas pernah terjadi loh, dosen Kementerian Ya. Agama itu dirapel 3 tahun ya, 2015 sampai 2018.
itu lebih dari 2 triliun negara membayarkan rapelannya. Artinya apa? Kalau memang di peraturan itu dosen berhak dapat tuh ini dibayarkan walaupun dengan cara dirapel tadi. Nah, kami ini masih zero nih. Apa nih nggak tahu nih 2025 aja nggak dianggarkan. Jadi mohon kepada pemerintah, legislatif dan bahkan juga kepada Pak Presiden. Kami ini tuntutan kami hanya minta keadilan. Hak tunjangan kinerja dosen ASN Kemendikti sama haknya dengan dosen kementerian lainnya. Silahkan, kalau mau bayar pun selisih juga silahkan, karena itu yang sekarang berlaku. Dan nominalnya mungkin itu jauh lebih besar. Mungkin tuh Mas, dalam 11 tahun naiknya 7 juta rupiah. Ya, Sedangkan gaji pokok PNS itu naiknya 700 ribu. Jauh sekali. Jadi tukin ini mengikuti inflasi ekonomi. ya, Ya, kalau misalnya tuntutan kami ini nggak dipenuhi, maka kami tidak akan diam. Pasti kami minta hak kami karena kami ini apple to apple-nya dengan si dosen kementerian lain. ya. Ya, mereka dapat tukin, kami mau dapat tukin juga. Kami sama-sama ASN, ya. Kami fokuskan adalah ASN dulu karena ini kesamaan haknya yang sudah diundangkan. Dan setiap pemimpin itu dia pasti bersumpah dan berjanji bahwasanya akan melaksanakan, dia akan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dengan seadil-adilnya. Ya, itu pasti Ya. sudah sumpah dan janji para pemimpin untuk memegang jabatannya. Nah, inilah yang kami tunggu. Kami minta hak keadilan yang telah diundangkan dengan tangan mereka sendiri. Ya, kita tahu kan ya, namanya peraturan itu mengandung makna adalah sebuah perjanjian. Ya. Perjanjian yang harus ditepati. Nah, ini loh janji kalian, kami dapat tukin, sudah diundangkan, kami menagih janji itu. Ya, Insya Allah Mas, kalau dosen ini dipenuhi haknya, keadilan, keadilan ini pasti akan membawa pada kemakmuran, akan peningkatan yang luar biasa pada pendidikan tinggi di Indonesia. Jangan ribut-ribut lagi Mas Tukin, kalau hak kami juga disamakan dengan dosen kementerian lainnya. Tidak ada perbedaan. Itu saja yang kami inginkan. Tidak ada perbedaan. Dan mudah-mudahan ini cepat selesai, jangan sampai kami sampai ke presiden lah. Tapi kalau memang tidak dipenuhi juga, ya kami mau gimana? Kami akan mengadu kepada yang lebih tinggi. Kepada Komisi 10 sudah ngadu. Mohon juga Komisi 10, DPR, bagian anggaran mendukung kami. Kami hanya minta hak keadilan saja. Kita tahu kan hukum itu dia punya ruh bahwasanya dia akan berlaku untuk adil bagaimana mengatur seseorang tersebut. Kami sebagai ASN itu hanyalah pelaksana kebijakan. Kami tidak punya membuat kebijakan, hanya pelaksana saja. Kami hanya melayani publik, pelayan publik. Kami hanya pemersatu bangsa. Jadi memersatukan bagaimana agar tidak terjadi disintegrasi bangsa ini. Tapi tolong hak-hak kami pun juga dipenuhi. Jangan sampai kami kata dizolimi kami mengkata dizolimi ini sudah habis kata Ya. yang apalagi yang cocok buat kami ini. Kami benar merasa kami lah dizolimi selama ini 11 tahun 12 tahun ini adalah masa-masa kami dizolimi dan ini sangat berdampak pada kemunduran pendidikan tinggi di Indonesia. Kalau pendidikan tinggi mundur, maka generasi yang dihasilkannya pun juga akan pasti mundur. Pelanggaran itu akan banyak. APBN akan habis hanya untuk menangani masalah kriminalitas. Sedangkan kriminalitas dapat dicegah dengan cara pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau kami di apa istilahnya dizolimi seperti ini, maka pendidikan seperti apa yang kami bisa berikan? Kami Ya. masih sibuk mencari makan tadi untuk mengisi perut kami, untuk dapur mengepul kami. Tolong diperhatikan ini ya. Perjuangan kami tidak berhenti di sini. Kami sudah melayangkan siaran pers kami sampai 24 Januari karena itulah masa 100 hari pemerintah 100 hari menteri setelah dilantik tanggal 20 Oktober tadi. Jadi kami menanti sampai itu karena itu juga janji beliau bahwa saya draft yang baru itu akan ada. Walaupun saya tahu yang baru itu hanya pasal selisih. Ya. Tapi nggak tahu tadi dengan statement baru katanya buat yang belum surplus lagi ya karena ini masih bergejolak ini Ya. dan anggota ADAKSI pun juga masih menanti ini seperti apa. Oke, itu aja Mas. Jadi semoga pada akhirnya nanti karena memang tadi teman-teman Adaksi menunggu sampai dengan 100 hari pemerintahan baru ini tuh dilantik begitu ya, ada perubahan begitu, semoga ada titik terang begitu untuk seluruh dosen-dosen ASN yang bergabung di Adaksi yang juga menuntut haknya. Kalau begitu, Bu Fatimah, terima kasih untuk waktunya buat Ya, ngobrol kali ini.
saya jadi paham begitu permasalahannya di mana mengenai Tukin ini, dan semoga buat yang dengerin Suara Akademia kali ini juga akhirnya bisa ngerti gitu POV dari dosen-dosen di luar sana yang menuntut Tukin itu sebenarnya situasinya seperti apa sih, karena again memang isu ini hangat, tapi sepertinya buat menjelaskan permasalahan sepanjang 10 tahun ke belakang itu tuh emang belum terlalu banyak yang clear gitu di sosial media sana, right? Kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan Sobat Isi ID. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di @conversationidn di X, di Instagram, dan juga di TikTok. Jangan lupa juga follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music, dan subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif. Selamat melanjutkan aktivitas and terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum.